Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis fungsi biaya, fungsi pendapatan, dan break-even point dengan pendekatan kuadratik pada usaha jasa travel, yaitu perusahaan Fagesra Group Transport. Buat profil Fagesra Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi dan travel kendaraan, menyediakan layanan perjalanan darat yang aman, nyaman, dan terpercaya. Kami melayani kebutuhan mobilitas untuk berbagai keperluan seperti antara kota, perjalanan bisnis, hingga kebutuhan pribadi dengan armada perawat dan driver profesional. Oke semuanya, saya Dina Cinta ingin menjelaskan tentang perhitungan dari data-data yang sudah kami kumpulkan kemarin di wawancara. Nah, di sini ada berupa selling price untuk per hari dan per trip itu kisaran 1.300.000. Ada fixed cost atau biaya tetap itu mulai dari garasi ada 1.500.000, listrik dengan rata-rata 650.000, kemudian ada perawatan tetap kisaran 6 juta. Kemudian ada pajak kendaraan untuk keseluruhan travelnya itu kisaran 46 juta. Kemudian ada biaya iklan sebesar 200.000. Selanjutnya di sini ada variable cost mulai dari bahan bakar atau BBM. Di sini mulai dari 100.000 sampai 150.000 dengan rata-rata 125.000. Kemudian untuk drivernya sendiri mulai dari 150 sampai 250 dengan rata 200.000 rupiah. Nah, di sini ada cost of inefficiency, ada fungsi biaya kuadratik dan fungsi pendapatan kuadratik. Nah, di sini itu adalah hasil dari perhitungan kita di slide selanjutnya. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang matematika analitis yang dimulai dari cost function model atau bisa disebut TC. Nah, sebelum kita cari TC-nya, kita harus tahu nih fixed cost sama variable cost-nya. Jadi kita harus nyarinya dulu. Untuk fixed cost-nya, ini biaya tetap ya guys. Ya, untuk fixed cost-nya itu ada 1.500.000 dari garasi, kemudian ada 650.000 dari listrik, 6 juta itu dari perawatan tetap, kemudian 46 juta itu dari pajak. Nah, jika keseluruhannya dijumlahin itu semuanya hasilnya jadi 54.150 rupiah. Kemudian untuk mencari variable cost-nya kita harus masukin nih teman-teman rata-rata yang tadi sudah disampaikan, yaitu berupa BBM dengan rata-rata 125.000 dan drivernya dengan rata-rata 250.000. Nah, 125.000 kan kalau ditambah 200 hasilnya jadi 3.205 kan. Jadi ini hasil dari penjumlahannya. Nah, kalau udah dapet nih kan, ini fixed cost-nya udah dapet, fixed cost-nya udah dapet, terus variable cost-nya udah dapet, kita masukin ke rumus TC. Nah, ini rumus TC-nya yaitu fixed cost ditambah variable cost dikali quantity. Nah, kita masukin dari hasil fixed cost itu 54.150.000 ditambah dengan variable cost dengan kisaran 325.000 dikali quantity. Jadi karena kuantitinya nggak ada, jadi kita masukinnya Q aja. Kemudian di sini ada revenue function model. Kita nyari atau bisa disebut TR. Nah, untuk TR-nya sendiri itu tadi dari hasil price. Untuk dari hasilnya price tadi itu sebesar 1.300.000 rupiah dikali Q, kita masukin Q-nya ke sini karena Q-nya nggak ada angkanya. Kemudian di sini ada matematika analisis bagian BEP, yaitu break even analysis. Nah, untuk BEP-nya sendiri kita udah nemuin nih teman-teman hasil dari TC sama TR. Nah, jadi kita masukin TC-nya berapa, TR-nya berapa. Jadi yang pertama kita masukin hasil dari ini bisa dibalik. Jadi maksudnya 1.300.000 sama dengan hasil dari TC-nya yaitu 54
54.150.000 ditambah dengan 325.000 Q. Nah, habis itu karena variabel Q-nya ada di bagian 1.300.000 dan 325.000, maka hasil kita pindah ruas. Jadi 1.300.000 Q dikurang 325 Q sama dengan 54.150.000. Nah, kita akan dapat nih. Jadi kita kurangi dari hasil 1.300.000 dan 325 ini tuh hasilnya jadi 975 Q. Nah, kita mau nyari hasil dari ini nih, hasil dari angka ini. Jadi alhasil kita harus pindahin Q-nya ke depan atau bisa dibilang pindah ruas. Jadi kita masukin Q sama dengan 54.150.000 dibagi. Nah, kenapa bisa dibagi? Karena dia Q-nya tuh dipindah ruas ya, teman-teman. Dan ini juga pindah ke depan, ke belakang. Jadi dibagi 975.000 dengan hasilnya itu sama dengan 55,54. Nah, kita buletin aja jadi 56. Oke, lanjut ke analisis grafik break-even point atau BP yang udah dihitung sebelumnya. Oke, tentunya di sini tuh ada garis fixed cost, total cost, terus total revenue, sama titik BP itu sendiri. Nah, pertama untuk fixed cost atau FC itu kan ada di 54.150, berarti dia tuh ada di garis yang warna ungu ini. Lalu untuk garis total cost atau total biaya itu kan fungsinya tuh 54.150 plus 325 Q. Dia tuh garis yang merah dan mulainya itu dari titik bersamaan di titik FC gitu yang di sini. Nah, lalu untuk TR-nya itu ada di 1.300 Q dan yang garis warna hijau berarti, dan dia tuh dimulai dari titik 0. Nah, selanjutnya untuk BP sendiri berarti dia tuh ada di pertemuan atau persilangan antara garis TR dan garis TC. Itu tuh ada di Q56 unit atau trip, karena kita jasa jadi sebutannya trip. Terus untuk biaya BAP price-nya itu ada di 72.800.000, dari mana? Dari si price dikali dengan quantity BAP-nya yaitu 56, jadi hasilnya 72.800. Jadi BAP-nya atau impas itu ada di quantity-nya 56 dan price-nya 72.800. Nah, ini tuh yang di merah ini artinya berarti kalau si quantity kurang dari 56, dia tuh mengalami rugi perusahaan di sini. Nah, kalau si quantity-nya 56 atau TR sama dengan TC atau bisa bilang impas, itu berarti di sini artinya dia perusahaan tuh nggak untung nggak rugi, jadi impas. Nah, lalu untuk labanya maksudnya gimana? Jadi kalau si quantity itu lebih dari 56 maka dia tuh akan laba, atau kalau TR tuh lebih dari TC gitu. Lanjut sekarang ke quadratic profit prediction atau asumsi kalau si biaya variabelnya itu meningkat karena ada inefisiensi operasional kayak pemborosan bahan bakar atau kerusakan mobil dan sebagainya. Di sini tuh kita pakai rumus TC sama dengan FC plus variable cost terus ditambah lagi sama AQ kuadrat. Itu tuh rumus jadi si AQ kuadrat ini dimasukkan ke dalam fungsi FC untuk mengasumsi kayak guna menggambarkan kayak kenaikan biaya kuadratik itu bagaimana. Dan di sini tuh kita masukin 5.000. Jadi dengan nilai koefisiennya A sama dengan 5.000 itu kita pilih secara asumsi untuk menggambarkan kenaikan biaya kuadratik. Nah, di sini tuh kan karena TC tadi udah dicari, jadi kita sekarang sama ditambah 5.000 Q kuadrat. Nah, selanjutnya kita nyari profitnya atau fungsi profit. Di sini TR dikurang TC, berarti profit sama dengan 1.300 Q dikurang tadi yang TC kita udah cari, udah ditambah sama koefisien AQ kuadrat. Ini kita masukin aja, berarti sama dengan dikurang 54.150 ditambah 325 Q ditambah 5.000 Q. Nah, berarti hasilnya profitnya itu adalah min 5.000 Q kuadrat plus 975 Q min 54.150. Nah, karena ini ada kuadrat, berarti grafiknya tuh pasti melengkung dan ada titik puncak atau titik maksimumnya. Nah, di sini kita berarti harus cari si titik maksimum profitnya. Itu pakai rumus Q sama dengan min B per 2A. Nah, kita masukin aja, berarti B-nya tuh ada 975, terus A-nya adalah min 5.000. Nah, hasilnya 97,5 atau 98 kalau dibulatkan. Lalu, karena dia kan bentuknya melengkung, kayak parabola, berarti BP-nya tuh nggak cuma satu, ada dua. Jadi kita mencari BP yang keduanya. Jadi BP yang kedua itu dicari dengan rumus 2 dikali titik maksimum
dikurang sama BP yang pertama tadi. Berarti 2 dikali 97,5 dikurang 5,5 itu kalau dibuatkan hasilnya jadi 194. Oke, sekarang lanjut ke analisis quadratic profit prediction-nya. Jadi di sini kan bentuknya melengkung si grafiknya ini kayak parabola. Bisa seperti yang udah aku sebut sebelumnya. Nah, ini tuh ada BP1 titik maksimum profit sama BP2-nya. Nah, kalau di yang tengah-tengah ini, yang warna hijau ini, maksudnya jika perusahaan itu memiliki trip di antara 56 sampai 194, berarti perusahaan ini memperoleh laba karena tripnya juga bisa dibilang banyak lah ya dalam sebulan itu. Nah, kalau perusahaan memiliki trip kurang dari 56 sampai sebulan, berarti perusahaan itu mengalami rugi. Kalau lebih dari 194 itu terjadi inefisiensi atau perusahaan itu kembali merugi. Kenapa? Karena kayak misal BBM makin boros, kendaraannya cepat rusak dan biaya perawatannya naik karena si mobilnya itu terlalu sering dipakai tapi dia tidak mempertimbangkan hal-hal lainnya gitu. Maka dari itu kita memberikan analisis saran untuk pemilik usaha agar si perusahaan ini tidak merugi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Jentan Hutan Traklana. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis saran untuk pemilik usaha. Nah, jadi untuk saran yang pertama ini ada peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya variabel. Nah, jadi berdasarkan analisis pendapatannya, usaha transportasi ini memiliki tarif sebesar 1,3 juta atau 1.300.000 ini per trip dengan volume tripnya itu 10 sampai 25 trip per bulan. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa peningkatan pendapatannya ini lebih efektif dilakukan melalui peningkatan jumlah trip dibandingkan kenaikan tarif. Selain itu, biaya variabel seperti BBM dan honor untuk drivernya menjadi faktor utama yang memengaruhi margin keuntungan. Nah, jadi untuk strategi yang disarankan ini, yang pertama ini adalah meningkatkan jumlah trip melalui kerjasama antara pihak luar atau pihak yang akan dibentuk sebuah pool nantinya. Lalu kita juga harus memanfaatkan digital marketing untuk memperluas jangkauan pasar, dan yang pasti kita harus juga menerapkan standar pada kinerja pekerjaan nantinya. Lalu untuk saran yang kedua ini adalah pengendalian biaya dan manajemen armada. Untuk biaya tetap seperti garasi, listrik, dan bahan bakar kendaraan serta kendaraannya juga ini, dan serta iklan juga harus dikeluarkan meskipun tidak ada aktivitas operasional. Nah, selain itu biaya perawatan armada yang mencapai 6 juta per bulan ini menunjukkan pentingnya pengelolaan aset secara optimal agar tidak menimbulkan beban jangka panjang nantinya. Nah, untuk strategi yang disarankan itu, yang pertama ini adalah kita harus mengevaluasi efisiensi penggunaan fasilitas seperti listrik ataupun operasional. Dan juga kita harus mengoptimalkan biaya iklan agar lebih efektif. Dan juga yang terakhir ini kita harus menerapkan preventive maintenance dan jadwal servis yang rutin. Oke, baik. Presentasi kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya di sini akan mewawancarai travel sampai jadi di sini dengan siapa? Saya ini ada beberapa pertanyaan, yaitu berapa tarif rata-rata itu yang digunakan pada pelanggan. Untuk mobil seperti ini sih di satu hari itu 1.300.000. Oh, di wilayah Bandung ya. Sama Drivernya itu udah lengkap semua. Dan buat rata-rata jumlah pesanan atau total kilometer yang ditempuh dalam satu bulan. Kalau misalkan sebulan kita tuh gimana ya? Pasti ada ke Jakarta juga ya. Iya. Jadi kehitungnya tuh bisa lebih dari 10 kurang dari 25. Contohnya kayak gitu. 25 tip. Untuk biaya sewa kantor kita ada kan, dan biaya listrik atau internet per bulan. Untuk sebulannya kita di garasi kita sendiri itu di 1.500.000 per garasi ulangan ini saja. Terus untuk listriknya tuh di 500 sampai 800.000. Itu juga tergantung dari pemakaian listrik, kayak cuci mobil, sudah gitu lampu, itu sih yang biaya pajak kendaraan misalnya, atau biaya aplikasi sistem per bulan.
Oke, untuk kita sih lebih ke iklan ya, untuk aplikasi sistem itu iklan itu kayak di sosmed segala macam itu kisaran di 200 ribuan lah, 200 ribuan. Nah, terus untuk tadi apa? Eh, biaya pajak kendaraan. Biaya pajak kendaraan. Oke, karena di saya tuh ada 3 HIS aja yang punya saya, cuman ada juga yang beberapa install. Jadi kita hitung-hitungannya sih mobil yang kita sendiri aja ya saya. Itu tuh mobil kecil campur dengan mobil besar itu totalan di 46 juta 40 semuanya ya, karena kan 3 mobil Avanza 2000-an dan Untuk bahan bakar per setiap kilometer atau perjalanan atau satu kilometer itu berarti oke, untuk Bandung aja sih kayak contoh HIS itu di 100 ribu karena kan menggunakan biosolar. Nah, untuk Tribun itu di 100 sampai 150 ribu. Itu pun kalau nggak terlalu sering jalan ya. Maksudnya ke tempat satu, tempat dua lama itu. Kalau Avanza kisaran 100 ribu. untuk perawatan sebut cadang atau sebagainya. Kalau untuk perawatan servis sih kita tetap ya servis biasa di Toyota tetap. Itu tuh karena kita promo juga travel sama rental itu hanya di IS tuh hanya di 6 juta berapa gitu tuh, tergantung juga, kadang ada ganti spare part itu juga kadang paling sekitar 6 juta. Buat komisi driver atau sesuatu. Oke, untuk driver kita gaji per trip ya, per trip per sekali jalan ya, itu di 150 sampai 250 tergantung dari mobil. Untuk misalnya ada biaya lembur atau tambahan seperti uang makan operasional mungkin jam kerja buat driver. Oke, sebenarnya jam kerja tuh nggak ada ya, karena sekali keluar kan 1 hari full. Jadi nggak ada biaya lembur. Terus untuk uang makan itu sebenarnya udah ada dari customer, karena kan customer selalu kasih atau apa. Tapi kalau misalkan nggak ada ya tetap kita juga kasih. Untuk pada titik berapa jumlah armada mulai mengalami penurunan performa atau membutuhkan perbaikan menghadap karena kelebihan beban kerja. Kelebihan beban kerja mungkin Kayak tiba-tiba harus diservis atau apa, perbaikan nggak ada sih. Nggak ada. Ada apa?